bahwa ayat Al-Quran Al-Karim semuanya secara urut, secara subut sifatnya qat'i. Tapi secara dilalah ada yang qat'i, ada yang zonni. Bagaimana tahu yang ini qat'i, yang ini zonni? Lihat apakah tafsirnya disepakati atau diperdebatkan. Nah, sebab kan sekarang ini belakangan ini ulama udah gak ada beda dari dulu saudara, bahwa hijab itu wajib bagi perempuan untuk aurat. Dan tahu-tahu belakangan ini saudara ada orang katanya ahli tafsir, mentafsirkan gak wajib hijab. Terus tahu-tahu kita bilang, wah ini ayatnya diperdebatkan. Diperdebatkan oleh siapa? Oleh Profesor Dr. Kiai Haji Anu yang baru lahir sekarang saudara, nggak masuk hitungan. Kira-kira jelas gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Buka kitab Manhajut Tamyiz halaman 118 semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah wa barik lana fi majlisina hadza ya rabbal alamin. 118. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dalil daripada Al-Quran sebagai sumber hukum, dan sudah kita sebutkan sebetulnya Al-Quran Al-Karim tidak membutuhkan dalil tentang mujiahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa dalam rangka untuk mendorong kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Kita sudah bacakan kemarin ada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan seterusnya. Dan ketiga ada lagi firman Allah, wa alaikum bainahum bima anzalallah, dan seterusnya. Ini semua ayat-ayat digunakan sebagai dalil tentang ujian Al-Quran. Kita masuk halaman 118. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wa hunaka ayatun katsiratun. Nah, di sana cukup banyak ayat yang kita dapatkan. Wasafallahu azza wa jalla fiha al-Quran, di mana Allah mensifatkan Al-Quran yang Karim dalam ayat-ayat tersebut bin Nun, atau menamakan Al-Quran dengan nama An-Nun, wal huda, wal dzikra, wal rahmah, wa ma asbaha dzalik. Jadi di sana kita dapatkan banyak sebutan-sebutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Al-Quran. Sudah mimma adda wa akana ala wujud ittiba'i, yang semua itu lebih memantapkan, lebih meyakinkan, menunjukkan tentang wajibnya mengikuti atau berpegang teguh kepada Al-Quran. Amma fil ahadits, adapun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, fariwayatun katsiratun yakhussu fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin ala tamassuki bil Quran. Dan dalam hadis juga banyak yang kita dapatkan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendorong orang-orang beriman untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa minha, dari sekian banyak hadis yang terkenal, yang masyhur adalah hadis Tsaqalain. Hadis tentang Tsaqalain, dua pusaka, dua peninggalan Nabi. Alladzi rawahu Muslim fi sahihi wa Tirmidzi fi jami'ihi. Kita tahu ada dua hadis tentang ini. Ada Tsaqalain yang kitab Allah wa sunnati, ada Tsaqalain kitab Allah wa itrati ahli baiti. Nah, yang terkuat saudara adalah kitab Allah wa itrati, riwayat Muslim dan Tirmidzi.
Bukan kitab Allah wa sunnati, bukan yang terkuat yang asal. Riwayat yang terkuat, saudara, kitab Allah wa itrati. Nah, di dalam Sahih Bukhari nggak ada hadis kitab Allah wa sunnati. Kalau ada bilang oh Sahih Bukhari kitab Allah sunnati, tidak. Imam Bukhari memberi judul kitab Allah wa sunnati, bukan hadisnya, saudara. Judulnya memang ada Sahih Bukhari sedemikian rupa, tapi riwayat Sahih Bukhari yang mengatakan kitab Allah wa sunnati nggak ada. Itu riwayat yang lain. Saudara, nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi ala kulli hal, saudara, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, sekalipun lebih menguatkan hadis kitab Allah wa itrati, tapi mereka semua menerima hadis kitab Allah wa sunnati. Jadi jangan dibentur-benturkan, jangan. Nah, penjelasan ulama bahwa kitab Allah wa sunnati memang sudah satu paket. Di mana orang berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah. Karena sunnah itu bayangan dari Quran. Sunnah adalah penjelas isi kandungan Al-Quran. Gak bisa kita memahami Al-Quran tanpa as-sunnah. Jadi begitu ada banyak, kenapa kita perlu introduksi sunnahnya mana? Di hadis yang riwayat Muslim. Jawabnya sunnahnya udah masuk dalam Al-Quran. Karena Nabi itu diutus litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihi. Jadi engkau ini ya Muhammad diutus untuk apa? Untuk kamu jelaskan, yaitu kepada umat tentang apa yang diturunkan kepada. Nah, jadi kalau disebut kita membawa introduksi bukan berarti sunnahnya hilang. Enggak. Sunnahnya tidak hilang. Karena sunnah itu, saudara, pendamping Al-Quran, penjelasan Al-Quran, menjadi satu kesatuan yang gak bisa kita pisahkan di dalam berhujah dan berdalil. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan al-farqus tsalits. Nah, ini bagian yang ketiga daripada masalah yang kita bahas di sini tentang kuwatu hujiyatil Quran, kekuatan daripada argumentasi Al-Quran, kekuatan kehujahan Al-Quran, sudah sampai sejauh mana atau sampai sekuat apa? Kuwatu hujiyatil Quran, kekuatan daripada kehujahan Al-Quran, ta'ubu ila subuti wad dalalah, kembali kepada nilai subut dan dalalahnya. Nah, yang dimaksud subut, bagaimana sampai dia kepada kita? Saudara. Innal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu min haitsu subutih, dari segi subutnya, dari segi usulnya, fa kulluhu qat'iyyun. Semua ayat Al-Quran 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, subutnya semuanya penting. Bagi Al-Quran disebut qat'iyyus subut. Qat'iyyus subut atau qat'iyyul burud. Ya, Pak. Sama aja tuh. Subut, burud, sudah. Li'annahu, kenapa Al-Quran dari segi subut semuanya qat'i? Karena wasala ilaina bitawaturi. Karena semua ayat Al-Quran sampai kepada kita melalui jalan mutawatir. Apa yang dimaksud tawatur? Antoriqi jam'in an jam'in, yaitu melalui proses jalan dari generasi ke generasi, saudara. Jam'in an jam'in artinya bukan perorangan, tapi kelompok orang banyak sudah yang menyampaikan. Itu haitu yastahilu tawatuhum an kadhib, yang mana mustahil perawi sebanyak itu dari generasi-generasi melakukan kesepakatan dalam berdusta. Tidak mungkin mereka berdusta. Fanasaka, dan kita tidak lain. Bi'anal ayatul Qur'ani, bi'anal ayatil Qur'ani, ya, bahwa sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu qat'iyatul wurud, semuanya nilainya qat'iyatul wurud. Fattafaqal ulama ala dzalik. Jadi tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa ayat-ayat Al-Quran semuanya punya nilai qat'iyatul wurud atau qat'iyatul subut.
Jadi dari segi urut, dari segi subul, semuanya qat'i. Artinya qat'i mutlak benar, pasti benar. Jadi ayat Al-Quran tuh, mushaf Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas semua yang kita baca. Dalam berbagai macam qiraat yang masyhurah, yang mutawatirah, semuanya benar, pasti benar. Mustahil salah. Ini bagian daripada qat'iyyatuddin. Tidak boleh kita ragukan ya ikhwan. Amma min haitsul dilalah, tapi dari segi kekuatan Al-Quran di dalam menunjuk suatu dalil, di dalam pendalilan. Sudah. Al-Quran yang qasimu ila qam'iyyin wa dhanniyin. Maka ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua nilainya. Lalu dari segi dilalah. Nah, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Faqat'iyud dilalah. Yang bagaimana itu yang qat'i dilalahnya? Huwa man tafaqa alaihi al-ma'na. Yaitu suatu nas yang maknanya atau tafsirnya atau saudara hukumnya disepakati. Nah, wala khilaf tafsir bainal ulama. Yang ulama yang berbeda pendapat di dalam menafsirkannya. Jadi kalau ada ayat Quran, saudara, ayat tersebut maknanya, artinya, maksudnya semua ulama sepakat, tidak berbeda. Atau kita sebut monotafsir. Jadi bukan multi tafsir, monotafsir. Tafsirnya cuma satu, semua ulama sepakat. Saudara. Nah, kalau semua ulama sepakat hanya satu makna, itulah saudara yang disebut qat'iyud dilalah. Dilalahnya qat'i. Wa dhaniyud dilalah, sedangkan dhanni dilalah biaksi kebalikannya. Wa mata'addad al-makna. Lalu maknanya, saudara, tidak saku lagi. Ta'addada. Dia multi makna, multi tafsir. Waktu fi tafsirihi bainal ulama. Saudara, dan ulama juga berbeda. Saudara, di dalam menafsirkannya. Nah, kalau ada ayat yang ulama berbeda di dalam maknanya, maksudnya, artinya, tafsirnya, nah, maka ayat tersebut, saudara, dhanniyun dilalah. Nah, jadi ayat Al-Quran, kalau dari segi urut, ya semuanya qat'i. Tapi kalau dari segi dilalah, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Contoh, saudara, di dalam Al-Quran Al-Karim ada ayat aqimus sholah, dirikanlah sholat. Semua ulama sepakat. Artinya aqimus sholah, tegakkan sholat. Nggak ada perbedaan, saudara. Bahwa menegakkan sholat itu adalah perintah Allah, hukumnya wajib dilakukan oleh umat Islam, nggak ada perbedaan. Berarti ayat tersebut menunjuk kepada dilalah wujubis sholat, itu qat'iyun dilalah. Qat'iyun dilalah. Udah ayat Quran qat'iyun subut, wa dilalahnya qat'iyun dilalah. Nah, kalau sudah qat'iyun subut ketemu qat'iyun dilalah, pasti usuluddin. Makanya menegakkan sholat bagian daripada usuluddin. Nggak ada mazhab dalam Islam mengatakan sholat nggak wajib, tuh nggak ada. Sholat 5 waktu nggak wajib, nggak ada. Semua mengatakan sholat 5 waktu wajib. Sudah. Jadi nggak ada mazhab yang mengatakan tidak wajib sholat 5 waktu. Semua sepakat sholat 5 waktu itu wajib. Kenapa? Karena subutnya qat'i, dilalahnya juga qat'i, qat'i ketemu qat'i, bagian daripada usuluddin layak baru ikhtilaf, tidak menerima perbedaan. Oke. Contoh yang kedua, saudara, seperti perbedaan ulama tentang lamastumun nisa, tentang hal yang membatalkan wudu. Lamastumun nisa, kata langsung. Nah, Imam Syafi'i mengartikan langsung itu, saudara, langsung haji. Pertemuan kulit dengan kulit. Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Saudara, kulit dengan kulit ketemu batal wudu. Sementara mazhab Abu Hanifah mengartikan langsung al-jima', yaitu hubungan, saudara, intim antara laki-laki dan perempuan. Al-jima', saudara. Nah,
baik yang mengartikan persetubuhan biasa maupun yang mengartikan al-jima, mereka bukan nggak punya dalil lain. Karena di dalam Al-Quran ada ayat lain langsung artinya persetubuhan. Dan ada ayat lain langsung artinya jima. Jadi dua makna itu memang dipakai dalam Al-Quran. Sudah ada langsung dalam arti yang hakiki, persentuhan. Ada langsung dalam arti yang majazi, yaitu hubungannya intim, saudara. Nah, dua-dua arti ini dalam Al-Quran ada. Jadi ada ayat-ayat lain kata langsung artinya persentuhan. Ada ayat lain kata langsung artinya hubungan intim. Jadi bukan ulama mengada-ngada. Bukan ulama saudara dengan hawa nafsunya. Kemudian mereka menafsirkan sehingga mereka berbeda. Belum lagi ada hadis. Saudara, nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi tatkala punya wudhu mencium istrinya, kemudian langsung sholat nggak wudhu lagi. Saudara. Nah, bagi kalangan tertentu hadis ini kuat yang pakai untuk memperkuat pengertian langsung itu jima, saudara. Nah, tapi kelompok lain mengatakan enggak, itu hadisnya dhaif. Nah, hadisnya nggak bisa dipertanggungjawabkan dan juga bertentangan dengan kata langsung yang hakiki. Nah, jadi jangan kaget kalau ada perbedaan seperti itu. Baiklah, kita bukan fokus kepada perbedaannya, tapi kita hanya ingin mengingatkan manakala suatu ayat Al-Quran terjadi perdebatan perbedaan seperti itu, maka ayat itu secara dilalah sifatnya zonni, tidak koti. Itu aja yang perlu kita pahami dari pasal ini. Sudah sekali lagi bahwa ayat Al-Quran Al-Karim semuanya secara urut, secara subut sifatnya koti. Tapi secara dilalah ada yang koti, ada yang zonni. Bagaimana tahu yang ini koti, yang ini zonni? Lihat apakah tafsirnya disepakati atau diperdebatkan. Jika disepakati, maka berarti konti. Jika tidak disepakati, berarti zonti. Simpel. Untuk tahunya simpel, saudara. Tapi tentu perdebatannya harus dilihat dulu, bukan sembarang orang. Saudara, jangan sampai nanti ayat khotamun nabiyyin dibilang diperdebatkan. Karena Ahmadiyah mengartikan khotamun nabiyyin cincin kenabian. Bukan penutup nabi. Nah, ini pendapat apa namanya tokoh-tokoh di Ahmadiyah nggak masuk hitungan, mu'tabar, saudara. Jadi kalau kita mau lihat jadi perdebatan, tentunya perdebatan para ahli tafsir yang mu'tabar, ulama yang mu'tabar. Jangan orang baru lahir kemarin bikin pendapat baru, tahu-tahu kita bilang ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, siapa yang berbeda, saudara? Dia mu'tabar atau tidak? Nah, sebab kan sekarang ini belakangan ini ulama udah nggak ada beda dari dulu, saudara. Bahwa hijab itu wajib bagi perempuan tutup aurat. Dan tahu-tahu belakangan ini, saudara, ada orang katanya ahli tafsir, dan tafsirnya nggak wajib hijab. Terus tahu kita bilang, wah ini ayatnya diperdebatkan. Diperdebatkan oleh siapa? Oleh Profesor Dr. Kiai Haji Anu yang baru lahir sekarang, saudara. Nggak masuk hitungan. Kira-kira jelas nggak? Iya, jadi yang kita hitung nih dari kalangan ulama salah atau ulama khabah, minal mutaqaddimin atau minal kiri yang betul-betul kita percaya bagaimana ilmu dan akhlaknya. Nah, bukan sekarang yang banyak sekarang ini udah banyak tahun. Kadang-kadang ulama udah nggak berbeda, aja bikin berbeda. Ulama udah sepakat, dia bikin nggak sepakat sudah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ayat-ayat yang namanya ulama udah sepakat diijmakan pagi jadi zoli. Sudah dibuat dibikin zoli sama dia sudah. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, maka itu berpegang teguhlah kepada apa yang kita dapatkan dari salaf kita. Insya Allah. Baik, cukup sampai di sini untuk manahijnya. Insya Allah setelah liburan nanti kita lanjutkan halaman 119 tentang as-sunnah.